Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Miss Era Octaviana, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas yakni tentang penalaran. Saya Dwi Yuliana sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota saya yang pertama Atika Sari Azkia, Darul Mustafa, Desta Komala Asri, Dewi Nurkoriah. Di sini saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lewati pada hari ini. Yang pertama, sesi pembukaan. Yang kedua, sesi penyampaian materi. Yang ketiga, sesi penutup. Pertama-tama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua, yakni penyampaian materi. Materi yang pertama tentang memahami penalaran yang akan disampaikan oleh Dewi Nurkoriah. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu pengertian penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Data atau fakta yang akan dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Kemudian ada proposisi dan term. Term adalah kata atau kelompok kata yang dapat dijadikan subjek atau predikat dalam sebuah kalimat. Sedangkan proposisi adalah pernyataan yang lengkap dalam bentuk subjek, predikat, atau term-term yang membentuk kalimat. Adapun jenis-jenis proposisi, yang pertama yaitu proposisi berdasarkan bentuknya, proposisi berdasarkan sifatnya, proposisi berdasarkan kualitasnya, proposisi berdasarkan kuantitasnya. Kemudian ada juga bentuk-bentuk proposisi. Yang pertama yaitu proposisi umum ke khusus, disebut proposisi A. Kemudian proposisi umum negatif yang disebut dengan proposisi E. Kemudian proposisi khusus positif itu disebut proposisi I, dan proposisi khusus negatif itu disebut proposisional O. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Yang akan disampaikan oleh Desta Komala Asri. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang penalaran deduktif. Penalaran deduktif bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari satu atau lebih pernyataan yang lebih umum. Simpulan yang diperoleh tidak mungkin lebih umum daripada proposisi tempat menarik simpulan itu. Proposisi tempat menarik simpulan itu disebut premisa. Yang pertama, penarikan secara langsung. Simpulan konklusi secara tidak langsung ditarik dari satu premis. Sebaliknya, konklusi yang ditarik dari dua premis disebut simpulan tidak langsung. Yang kedua, penarikan tidak langsung. Penalaran deduksi yang berupa penarikan simpulan secara tidak langsung memerlukan dua premis sebagai data. Dari dua premis ini akan dihasilkan sebuah simpulan. Premis yang pertama adalah premis yang bersifat umum, dan premis yang kedua adalah premis yang bersifat khusus. Penarikan tidak langsung ada tiga jenis, yaitu kategorial, hipotesis, dan alternatif. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya materi penalaran induktif yang akan disampaikan oleh Atika Sari Azkia. Dipersilakan. Penalaran induktif adalah penalaran yang bertolak dari pernyataan-pernyataan yang khusus dan menghasilkan simpulan yang umum. Dengan kata lain, simpulan yang diperbolehkan tidak lebih khusus dari pernyataan atau premis.
Bentuk penalaran induktif ada dua. Yang pertama yaitu generalisasi dan analogi. Generalisasi ialah proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Yang kedua yaitu penalaran analogi, adalah cara penarikan penalaran secara membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Yang ketiga adalah hubungan kasual, adalah penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Ini dapat dihasilkan dari sebab akibat atau akibat sebab. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi salah penalaran yang akan disampaikan oleh Darul Mustafa. Dipersilakan. Dua, tiga. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang salah nalar. Di mana yang pertama ialah deduksi yang salah. Hal ini terjadi karena orang salah mengambil simpulan dari suatu silogisme yang diawali oleh premis yang salah atau tidak memenuhi syarat. Contohnya, Pak Ruslan tidak dapat dipilih sebagai lurah di sini karena dia miskin. Yang kedua, generalisasi terlalu luas. Generalisasi terlalu luas ini disebabkan oleh jumlah premis yang mendukung generalisasi tidak seimbang dengan besarnya generalisasi itu, sehingga simpulan yang diambil menjadi salah. Contohnya, gadis Bandung cantik-cantik. Yang ketiga, pemilihan terbatas pada dua alternatif. Salah nalar jenis ini dilandasi oleh penalaran alternatif yang tidak tepat dengan pemilihan kata itu atau ini. Contohnya, engkau harus mengikuti kehendak ayah, atau engkau harus berangkat dari rumah ini. Yang keempat, penyebab yang salah nalar. Disebabkan oleh kesalahan menilai sesuatu sehingga mengakibatkan terjadi pergeseran maksud. Orang yang tidak menyadari bahwa yang dikatakannya itu adalah salah. Contohnya, matanya buta sejak beberapa waktu yang lalu. Tandanya dia melihat gerhana matahari total. Yang kelima, analogi yang salah. Salah nalar jenis ini terjadi apabila seseorang menganalogikan sesuatu dengan yang lain dengan anggapan persamaan salah satu segi akan memberikan kepastian persamaan pada segi yang lain. Yang keenam adalah argumentasi bidik orang. Argumentasi bidik orang adalah salah nalar yang disebabkan oleh sikap menghubungkan sifat seseorang dengan tugas yang diembannya. Contohnya, kamu tidak boleh kawin dengan Salman karena orang tua Salman itu bekas penjahat. Yang ketujuh, meniru-niru yang sudah ada. Adalah salah nalar yang berhubungan dengan anggapan bahwa sesuatu itu dapat kita lakukan kalau atasan kita melakukan hal itu. Yang kedelapan, penyamarataan para ahli. Salah nalar jenis ini disebabkan oleh anggapan orang tentang berbagai ilmu dengan anggapan yang sama. Hal ini mengakibatkan kekeliruan di dalam mengambil kesimpulan. Contohnya, pembangunan pasar swalayan itu sesuai dengan saran Toto, seorang ahli di bidang perikanan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada, sehingga sampai pada saat itu simpulan. Penalaran deduktif bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari satu atau lebih pernyataan lebih umum. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak dari pertanyaan-pertanyaan yang khusus dan menghasilkan simpulan yang umum. Baiklah, presentasi pada hari ini. Selanjutnya yakni sesi terakhir, sesi penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan dalam penyampaian. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.